Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran Bahasa Indonesia pada kelas 11 pada kurikulum Merdeka. Pada pembahasan kita yang akan kita bahas adalah mengenalkan dan mempromosikan produk pangan lokal Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang membaca kritis teks argumentasi, menemukan ide pokok dan ide pendukung dalam teks argumentasi, menemukan kalimat fakta, kalimat opini yang digunakan dalam teks argumentasi, kemudian menulis teks argumentasi dengan tema ketahanan lokal Indonesia. Yang belum kita bahas adalah memahami poster sebagai jenis teks persuasi, kemudian proyek membuat poster untuk memproses produk pangan lokal Indonesia, kemudian jurnal membaca, kemudian refleksi kegiatan pembelajaran bab 1. Marilah kita lanjutkan pembelajaran kita pada kurikulum Merdeka kali ini, yaitu pada bagian yang kedua. Bagian yang kedua yaitu meliputi memahami poster sebagai teks persuasi. Jadi kalau yang pertama kita menggunakan teks argumentasi, pada yang bagian kedua kita memahami poster sebagai teks persuasi. Nah, kita sarananya dua, yaitu yang pertama tadi kita menggunakan argumentasi ini, kemudian yang kedua kita menggunakan media lain, yaitu poster dengan jenis teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang berisikan kalimat-kalimat persuasif. Kalimat-kalimat persuasif itu kalimat yang bagaimana? Yaitu kalimat yang bertujuan mengajak atau menyuruh atau membujuk. Itu kalimat persuasi. Lalu tujuannya untuk apa? Tujuan teks persuasif sesuai dengan kalimat tadi adalah untuk mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Ini tujuan teks persuasi. Kemudian ciri teks persuasi ini adalah menggunakan kata imperatif, yaitu menggunakan kata perintah. Kemudian menggunakan penghubung yang bersifat argumentatif, misalnya kata penghubung sebab, kata penghubung akibat. Kemudian meyakinkan pembaca. Kemudian sementara poster sendiri, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Tapi kata kuncinya tadi adalah bersifat persuasif. Tujuan dari poster adalah memberikan informasi, mengajak, mengimbau banyak orang untuk melakukan suatu seperti apa yang digambarkan atau yang dituliskan pada poster tersebut. Ini tujuan dari poster. Kemudian kalau kita teliti lagi, ciri-ciri poster itu ada beberapa, di antaranya memuat komposisi huruf dan gambar. Jadi poster ini adalah menonjolkan huruf dan gambar. Kemudian dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas. Ini jadi poster itu tidak memerlukan kata-kata yang panjang, beda dengan teks argumentasi yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu, yaitu menggunakan
bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Berisi sesuatu yang menarik perhatian orang. Nah, terutama gambarnya ini harus lebih menarik pada orang, sehingga orang setelah tertarik gambarnya bisa membaca apa isi yang ada di dalam poster tersebut. Ukurannya disesuaikan dengan tempat pemasangan. Ya, ukurannya di tempat disesuaikan. Jangan sampai nanti misalnya kita memasang poster di tempat yang sangat sempit, posternya dengan ukuran yang lebar. Ini jangan sampai terjadi itu. Jadi kita sesuaikan. Kemudian menggunakan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Tempatnya harus warna yang kuat, yang menyolok, yang dapat menarik perhatian tadi, kita tonjolkan. Nah, jadi kita tonjolkan gambarnya. Kemudian langkah menyusun poster. Tentukan tema poster. Temanya apa? Ditentukan dulu. Baru setelah itu pilih dan susun kalimat yang singkat. Kalimat yang singkat sesuai dengan tema. Singkat, padat, menarik, dan mempersuasi pembaca, mempengaruhi pembaca. Buatlah gambar sesuai dengan tema. Nah, ini. Pilihlah jenis huruf yang jelas dengan ukuran yang proporsional, yang seimbang. Gunakan warna yang menarik. Pilihlah teknik pembuatan dengan tangan atau menggunakan media digital lewat komputer. Ini harus Anda tentukan. Kalau Anda kesulitan memadukan warna dengan komputer, maka pilih dengan tangan. Kalau Anda sudah mahir pada pewarnaan di komputer, desain dan sebagainya, pilihlah lewat komputer. Kemudian barulah nanti presentasikan poster dengan harapan setelah kita presentasikan nanti ada perbaikan gitu. Kemudian pada akhir kegiatan kita nanti kita perlu juga membaca untuk memperdalam wacana atau mungkin kasana kita pada bidang-bidang tertentu. Nah, tidak hanya pada tadi teks argumentasi dan poster. Nah, jurnal membaca, kegiatan membaca kita untuk memperdalam pengetahuan kita, ada beberapa judul yang layak, yang baik untuk kita baca, yaitu 9 dari Nadira, karya dari Laila Eskoderi, kumpulan cerpen. Ini penerbitnya KPG. Kemudian Senja Kalaning Majapahit, Sanusi Pane, drama ini mereka yang kalian yang suka atau yang ikut ekstra drama dapat menjadi ini sumber naskah drama. Karya ini penerbitnya Dunia Pustaka. Kemudian Blues and Bonnie, W.S. Rendra, ini puisi. Dunia Pustaka Jaya juga. Kemudian Ateis, ini Adiat Cata Miharja, ini novel. Dapat Anda lakukan membaca. Belenggu Armin Pane, novel juga. Pustaka Rakyat. Burung-burung manyar kayak Y.B. Wamengga juga novel. Karya penerbitnya adalah Jembatan. Bumi Manusia Pramudia Atatur, novel. Lentera di Pantara. Kemudian Roro Mendut bagian 1 dan trilogi Roro Mendut, Y.B. Mangunwijaya, novel Gramedia Pustaka. Ini yang layak kita baca dan kita pahami. Kemudian pada bagian refleksi, pada bagian ini kalian dapat menilai kemampuan diri sendiri dengan mengidentifikasi mana kompetensi atau mana kemampuan yang kalian sudah pahami
dan mana kompetensi yang harus kita kuasai lebih lanjut. Apabila Anda belum memahami, silakan dibaca kembali, diurai kembali, kemudian akan betul-betul memahami. Setelah betul-betul memahami, kalian dapat melanjutkan pada kompetensi atau kemampuan atau tema pada pembelajaran yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran pada bagian yang kedua ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.